Lanjut dari part sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan kemiringan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui grafik bersamaan garis lurus. Seperti di video sebelumnya, untuk menentukan kemiringan dari grafik PGL, kita bisa menentukan dua titik yang dilalui, terus kita menjelaskan posisi titik 2 terhadap posisi titik 1. Jadi sebenarnya tanpa gambar pun, kalau sudah diketahui titik yang dilalui, kita bisa menentukan kemiringannya. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini masih bahas tentang pertemuan sebelumnya. Ada suatu grafik bagaimana cara menentukan kemiringannya. Itu kan seperti itu. Seperti ini. Kita menentukan dua titik yang dilalui. Misalnya ini titik di sini dan ini. Ini kan dilalui ya, titik A dan B. Nah, untuk menentukan kemiringan kita kan menjelaskan posisi A terhadap B ya. Jadi misalnya dari B ke A gitu. Dari B ke A bagaimana? Dia harus ke atas 2 ya kan? Ke atas 2 berarti dia positif. Terus ke kanan, ke kiri maaf, 1 2 3 4. Ke kiri negatif 4. 2 bagi negatif 4 itu sama aja dengan negatif setengah. Kan seperti itu ya anak-anak ya. Jadi di sini nanti ini grafik mungkin tidak disajikan, jadi hanya dua titik yang dilalui. Misalnya grafik ini garis G itu melalui titik 4,0 dan 0,2. Berapa kemiringan dari garis G? Jadi seperti itu. Nah, kalau kita amati bahwa kemiringan garis lurus yang melalui dua titik itu rumusnya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi suatu garis yang melalui titik X1Y1 dan X2Y2 itu mempunyai kemiringan. Nah, tadi kan perubahan Y dibagi perubahan X ya. Perubahan Y itu kan berarti dari Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Misalnya seperti ini. Tentukan kemiringan garis lurus yang melalui titik negatif 7,8 dan 6,10. Nah, berarti kita bisa menentukan bahwa yang ini X1Y1, terus ini X2Y2, begitu ya. Kalau dibalik boleh nggak? Coba nanti coba ya sama atau tidak. Ini yang X2Y2, ini yang X1Y1. Anak-anak bisa mencoba. Oke, jadi di sini M-nya adalah Y2 dikurangi Y1, berarti 10 dikurangi 8 dibagi X2 kurangi X1, berarti 6 dikurangi negatif 7. 10 dikurangi 8 berarti 2. 6 dikurangi 7 berarti 6 dikurangi negatif 7 berarti sama aja dengan 6 ditambah 7 berarti 13. Jadi kemiringan garis lurus yang melalui titik ini adalah 2/13. Nah, di sini kan tidak disajikan gambar ya kan anak-anak. Beda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ini ada gambar begitu ya, kita menganalisis. Tapi sama, kita tetap ngambil dua titik ya kan. Nah, kalau kita pakai logika sebenarnya bisa mengerjakan seperti ini anak-anak. Coba kita amati ya. Ini kan Y, perubahan Y-nya itu kan ini 8 ke 10. Dari 8 mau ke 10. Nah, kalau digambarkan gini ya. 8 mau ke 10. Berarti harus bagaimana? Harus naik 2 ya tentunya ya, harus naik 2. Terus yang ini, yang X itu kan dari negatif 7 ke 6. Jadi gini ya. Dari ke gitu. Dari 8 ke 10, dari negatif 7 ke 6. Dari negatif 7 kan di sini kira-kira ya. Negatif 7 ke 6, berarti dia harus ke kanan sampai sini 7, ke kanan lagi 6, 13. Kan logikanya seperti itu. Gitu ya anak-anak ya. Jadi rumus itu sebenarnya nggak perlu dihafal ya, tapi kita kalau sudah paham konsepnya ya gampang aja gitu ya. Nggak harus ini Y2 kurangi Y1 atau X2 kurangi X1, kadang kan kebalik gitu. Tapi kalau udah paham konsepnya, nah itu seperti ini. Kita nggak perlu rumus gitu. Oke, anak-anak. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini soalnya seperti ini. Grafik PGL mempunyai kemiringan 3/4. Salah satu titik yang dilalui adalah A 2,5. Tentukan dua titik lain yang dilalui garis tersebut. Nah, anak-anak mungkin bisa di stop dulu videonya. Anak-anak bisa coba dulu. Nah, nanti setelah itu dicocokkan dengan pembahasan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi seperti ini. Ini tak pindah dulu.
dari yang ini ya. Oke. Oke, dari pembahasan video sebelumnya, nah kemiringan kan kita bisa mencari dari dua titik yang dilalui, begitu kan. 3/4 itu artinya ke kanan 4 ya kan, ke atas 3. Nah, yang disebut yang ini dulu ya, kan perubahan Y bagi perubahan X, berarti dia 3 positif 3, berarti ke atas 3, ke kanan 4. Nah 2,5. Nah kita bisa digambar di sini 2,5. Sebenarnya harus pakai gambar nggak? Nah, harus nggak kira-kira? 2,5 kan di sini ya, 2,5. Nah ini 3/4 itu artinya 3/4 itu artinya berarti 3 ke atas terus 4 ke kanan. Itu karena positif semua ya anak-anak ya. 3 ke atas berarti dia sini 1 2 3 sampai sini, terus ke kanan 4 1 2 3 4. Nah sampai titik berapa di sini? Ini berapa? 6,8 ya kan. Oke, bisa lagi pakai sini, ke atas 3 ke kanan 4. Lanjut ya dari sini ya, 1 2 3. Nah, ke kanan 4 1 2 3 4 sampai di sini. Nah ini titik C, berarti berapa? 10, nah ini ya 10,11. Berarti kita udah bisa menentukan dua titik yang dilalui. Kalau nggak pakai gambar pun sebenarnya bisa ya, dia kan ini coba dari 2 ke 5 kalau pakai logika ya. A itu 2,5 ke atas 3, berarti kan 5 dia naik 3, jadi 5 naik 3 berapa? Ini kita tentukan Y dulu. 5 dia naik 3, naik 3 naik 3 berarti berapa? 8 ya. Nah, 5 naik 3 8. Terus 2 dia ke kanan 4, 2 dia ke kanan 4, berarti kan 6. Ke kanan 4 itu kan, kanan 4 berarti jadi 6. Oke, dari ini lanjut lagi C, dia langsung ke kanan lagi 4, berarti 6 ke naik ke kanan lagi 4, berarti jadi 10 kan. 8 naik lagi 3, berarti jadi 11. Bisa aja. Oke, di sini ke kanan 4, berarti dari 14 ke atas ya, ke kanan maksudnya, terus 11 ke atas 3, ke atas 3 berarti 14 kan gitu. Seperti itu anak-anak ya. Jadi sebenarnya titik ya, kita bisa menentukan banyak sekali dari gradiennya ini. Paham ya? Oke. Ya mungkin itu saja dari pembahasan kali ini. Kita sudah tahu bagaimana cara menentukan kemiringan dari suatu garis jika diketahui dua titik. Nah, di sini mungkin di pertemuan sebelumnya kan, di video sebelumnya itu kan ada gambar. Nah, kalau di sini hanya titik yang dilalui. Terus ada juga ini sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan titik lain jika diketahui kemiringan dan juga satu titik yang dilalui. Jadi seperti itu. Kita bisa menggunakan konsep gradien. Oke, mungkin itu saja anak-anak pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.